Pagi itu di kantor kreasi digital di kawasan Sudirman, Jakarta, saat aku Aini melangkah masuk ke ruang rapat DC marketing, tawa sinis langsung menyambutku seperti tamparan keras di wajah. Wah, si lesbian datang. Mana istrinya Rina hari ini, seru Budi, rekan kerja senior yang selalu paling keras suaranya, diikuti gelak tawa dari 5 orang lain yang duduk mengelilingi meja. Aku hanya bisa menunduk, tangan gemetar memegang laptop, tapi siapa sangka bahwa proyek rahasia yang aku dan Rina kerjakan berbulan-bulan justru akan memaksa perusahaan ini berlutut dan menandatangani kontrak dengan kedua wanita itu. Ruangan terasa semakin sempit dengan tatapan mereka yang menusuk. Sudah 2 minggu rumor ini beredar sejak ada yang melihat aku dan Rina keluar bersama dari apartemen di Kemang. Kami bukan pasangan yang suka pamer, tapi Jakarta ini kota kecil untuk rahasia besar. Rina, pacarku selama 2 tahun, bekerja sebagai desainer kreatif di lantai yang sama. Kami bertemu saat dia baru bergabung, saat itu aku masih berusaha menyembunyikan perasaanku karena takut dipecat. Tapi cinta tak bisa ditahan. Kami memutuskan tinggal serumah untuk menghemat biaya sewa dan karena kami ingin selalu bersama, meski harus berpura-pura hanya teman sekamar di depan dunia. Malam sebelumnya di apartemen kami yang sederhana, Rina memelukku dari belakang sambil berbisik, "Aini, kalau besok mereka ejek lagi, kita keluar saja. Aku capek lihat kamu menahan air mata." Aku membalik tubuhku, menatap matanya yang indah. "Kita tidak bisa mundur sekarang, Rin. Proyek ini adalah masa depan kita. Kalau perusahaan bangkrut, kita juga ikut hancur." Dia mengangguk pelan, tapi aku tahu hatinya sama terluka. Kami menghabiskan malam itu menyempurnakan presentasi, tangan kami saling menyentuh di atas keyboard, momen kecil yang membuat kami bertahan. Pagi harinya, bos besar Pak Hadi masuk ruangan dengan wajah tegang. "Hari ini kita presentasikan proposal baru untuk klien besar. Aini dan Rina, kalian yang handle." Tawa Budi pecah lagi, dua wanita itu. "Bos yakin?" Aku mengabaikannya, berdiri di depan layar, suaraku hampir bergetar saat menjelaskan konsep kampanye digital berbasis AI yang kami buat diam-diam setelah jam kantor. Ide ini lahir dari kekecewaan kami melihat perusahaan hampir bangkrut karena kampanye lama yang gagal total. Klien, seorang pengusaha perempuan dari Surabaya, langsung berbinar mata saat melihat demo. "Ini revolusioner. Saya mau tanda tangan hari ini juga." Ruangan hening sejenak. Pak Hadi terlihat shock, tapi tak bisa menutupi senyum lega. Untuk pertama kalinya dalam sebulan, perusahaan ini mendapat angin segar. Tapi saat rapat selesai, Budi mendekatiku di koridor, "Selamat ya, tapi jangan lupa, perusahaan ini masih milik orang normal. Jangan bawa urusan pribadi kalian ke sini." Kata-katanya menusuk, tapi aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hati aku berjanji, proyek ini akan membuktikan bahwa kami lebih dari sekadar kedua wanita itu. Sore harinya, aku dan Rina pulang bersama naik ojek online agar tak ketahuan. Di apartemen, kami merayakan kecil-kecilan dengan makan mie instan dan teh hangat. Rina tertawa pelan sambil memelukku, "Kamu hebat hari ini, Aini." Aku bangga. Momen itu hangat, tapi aku tahu badai baru saja dimulai. Berita kesuksesan proyek sudah beredar di grup internal, dan komentar-komentar mulai muncul. "Kok bisa 2 cewek yang tinggal serumah bikin proyek gila begini?" Malam itu kami tidur dengan tangan saling genggam,
tak tahu bahwa besok pagi skandal akan meledak lebih besar. Keesokan paginya kantor sudah seperti pasar. Layar ponsel semua orang penuh notifikasi grup WhatsApp. Otto buram aku dan Rina berpegangan tangan di depan apartemen bocor ke grup besar perusahaan. Ini bukti mereka memang lesbian, tulis seseorang anonim. Tawa Budi semakin keras saat aku lewat di depan meja kerjanya. Wah, berita hot. Bos pasti senang tahu marketing timnya punya pasangan sesama jenis. Aku berusaha tenang, tapi tanganku dingin. Rina mengirim pesan dari lantai bawah, Aini, mereka mulai gosip di sini juga. Apa kita bicara ke Pak Hadi? Pak Hadi memanggil kami berdua ke ruangannya siang itu. Wajahnya campur antara marah dan khawatir. Proyek kalian sukses besar, klien sudah transfer 50%. Tapi ini bisa merusak citra perusahaan. Indonesia bukan tempat yang mudah menerima hal seperti ini. Aku menatap matanya tajam, Pak, proyek ini lahir dari kerja keras kami berdua. Apakah orientasi kami mengubah hasilnya? Dia menghela napas panjang, kalian tetap kerja, tapi jangan tunjukkan apa-apa di kantor. Dan tolong, jaga jarak di depan umum. Rina menggenggam tanganku di bawah meja, kami keluar ruangan dengan hati berat. Sore harinya, berita kecil muncul di sebuah portal lokal online, tim marketing wanita sukses selamatkan perusahaan, tapi rumor hubungan sesama jenis mengguncang internal. Nama kami tak disebut, tapi Otto buram itu sudah beredar di Twitter. Komentar banjir, di Indonesia kok berani begitu, perusahaan harus pecat mereka. Tekanan mulai terasa. Ibu Rina menelepon dari Bandung, suaranya gemetar. Nak, apa benar kamu tinggal dengan perempuan? Keluarga papa marah besar. Rina hanya bisa menangis diam-diam di kamar mandi malam itu. Aku memeluknya erat, kita hadapi bersama, Rin. Proyek ini baru mulai. Klien minta resi besok, kita harus fokus. Kami bekerja hingga larut, tangan kami saling menyentuh di meja kecil apartemen, tapi pikiran kami penuh kekhawatiran. Keesokan harinya, klien menelepon langsung ke aku, Aini, kampanye ini viral di media sosial. Tapi ada yang sebar rumor tentang tim kreatifnya. Apakah benar? Aku menjawab tegas, itu urusan pribadi, Bu. Yang penting hasilnya. Tapi di dalam hati aku tahu, badai baru saja datang. Pak Hadi memanggil rapat darurat. Klien senang, tapi investor mulai bertanya. Kita harus putuskan sikap. Budi mengusulkan, pecat saja dua orang itu, biar citra bersih. Aku berdiri, suaraku lantang untuk pertama kali, proyek ini milik kami berdua. Kalau kami pergi, klien ikut pergi. Ruangan hening. Pak Hadi mengusap wajahnya, kita lihat perkembangan dulu. Malam itu di apartemen, Rina berkata pelan, Aini, aku takut. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu. Kami tidur dengan hati yang semakin berat, tak tahu bahwa besok media nasional akan ikut campur. Berita meledak di pagi hari. Sebuah tabloid online besar memuat judul dua wanita di balik kesuksesan perusahaan digital Jakarta. Hubungan mereka menggemparkan dunia maya. Otto kami berdua di balkon apartemen bocor entah dari mana. Ponselku tak berhenti berdering. Keluargaku di Surabaya, ibu menangis di telepon, Aini, kamu bikin malu keluarga. Pulang sekarang, kita cari jodoh laki-laki yang baik. Ayahku lebih keras, kamu sudah tidak punya rumah di sini lagi kalau terus begini.
Aku duduk di lantai apartemen, air mata mengalir, Rina memelukku tanpa kata. Di kantor, suasana semakin mencekam. Beberapa rekan kerja menolak duduk di meja yang sama denganku. Budi bahkan memposting di grup internal, perusahaan kita sekarang terkenal karena lesbian, bukan karena proyeknya. Pak Hadi memanggil kami lagi, kali ini wajahnya pucat. Investor mundur 2 orang. Klien masih bertahan, tapi mereka minta konfirmasi bahwa kalian bukan pasangan. Rina menjawab dingin, kami tidak bisa bohong, Pak. Media semakin gencar. Seorang jurnalis menelepon Rina, minta wawancara. Kami tolak, tapi oto lama kami berdua di Pantai Ancol tahun lalu muncul di mana-mana. Tekanan sosial datang dari segala arah. Teman-teman lama memblokir kami, tetangga apartemen mulai bisik-bisik saat kami lewat. Malam itu kami duduk di balkon, Rina bersandar di bahuku, Aini, apa kita salah mencintai? Aku menggeleng, cinta kita tidak salah. Yang salah adalah dunia yang tidak mau menerima. Tapi krisis semakin dalam. Sebuah kompetitor perusahaan mengajukan gugatan, mengklaim ide kampanye kami dicuri dari mereka. Dokumen lama yang pernah kami lihat saat magang dulu dijadikan bukti. Pak Hadi panik, kita bisa kalah di pengadilan kalau ini terus. Aku dan Rina diharuskan menghadiri pertemuan dengan pengacara perusahaan. Di mobil menuju kantor pengacara, Rina memegang tanganku erat, kalau kita kalah, kita kehilangan segalanya. Aku mengangguk, tapi kalau kita menyerah, kita kehilangan diri sendiri. Keesokan harinya, berita gugatan itu muncul di headline. Keluarga Rina datang ke Jakarta, memaksa Rina pulang ke Bandung. Kamu harus pisah dari Aini, kata ayahnya di depanku. Rina menolak, suaranya tegas untuk pertama kali, aku pilih Aini, Pak. Malam itu kami bertengkar kecil, aku bilang mungkin lebih baik aku mundur saja agar dia selamat. Rina menangis, jangan pernah bilang begitu lagi. Kami berpelukan lama, tapi hati kami sama-sama lelah. Proyek masih berjalan, klien minta update, tapi setiap hari terasa seperti berjalan di atas tali yang semakin tipis. Gugatan kompetitor semakin serius. Pengadilan sudah menetapkan sidang pertama 2 minggu lagi. Perusahaan kami menyewa pengacara mahal, tapi Pak Hadi mulai menjauhkan kami dari tim. Kalian kerja dari rumah saja dulu, katanya. Di apartemen, kami bekerja siang malam memperkuat bukti bahwa ide itu murni kami. Rina merancang ulang semua visual, aku menyusun data analitik. Tapi tekanan membuat kami sering bertengkar kecil. Suatu malam, setelah aku marah karena Rina lupa membeli bahan makanan, dia keluar apartemen sambil menangis. Aku mengejarnya di bawah hujan Jakarta, memeluknya di trotoar, Ma, Rin. Aku takut kehilangan kamu. Media terus mengejar. Sebuah stasiun nasional ingin wawancara eksklusi. Kami tolak, tapi mereka siarkan rekaman lama kami di acara perusahaan. Opini publik terbelah. Ada yang mendukung, cinta adalah cinta, tapi mayoritas menghujat, ini merusak moral bangsa. Akun media sosial kami dibanjiri hate comment. Aku hampir menutup semua akun, tapi Rina bilang kita harus kuat. Keluargaku memutus hubungan total. Ibu mengirim pesan terakhir, kamu sudah bukan anakku lagi. Aku menangis seharian, Rina diam-diam menangis di dapur. Tapi proyek kami terus berkembang. Klien mengumumkan hasil kampanye mencapai 5 juta engagement dalam seminggu.
Pak Hadi terpaksa mengakui di rapat, tanpa Aini dan Rina, kita sudah bangkrut. Tapi di balik itu, dia masih mencari cara untuk menjauhkan kami. Suatu sore, saat kami kembali ke apartemen, ada surat pengadilan di depan pintu. Kompetitor menuntut kami secara pribadi atas pelanggaran hak cipta. Jumlah ganti rugi yang diminta cukup untuk menghancurkan kami. Rina memandang surat itu dengan tangan gemetar. Aini, apa kita menyerah saja? Aku memeluknya, tidak. Kita lawan. Ini bukan hanya tentang proyek, tapi tentang kita. Malam itu kami menghubungi pengacara independen, memutuskan untuk melawan sendiri meski biayanya mahal. Tekanan semakin berat, tapi cinta kami justru semakin kuat di tengah badai. Sidang pertama berlangsung tegang. Di ruang pengadilan yang pengap, kompetitor menghadirkan saksi yang mengklaim ide kami dicuri. Aku berdiri di depan hakim, suaraku tegas meski hati berdegup kencang. Semua dokumen kami buat setelah jam kantor, Pak Hakim. Ini hasil kerja kami berdua. Rina memberikan bukti Timeline Cat dan Ile. Hakim tampak ragu, tapi sidang ditunda. Di luar gedung, reporter mengepung kami, apakah hubungan lesbian kalian memengaruhi kerja? Aku hanya bilang, itu bukan urusan pengadilan. Malam harinya, Rina mengalami kecelakaan kecil saat pulang dari kantor pengacara. Motornya tergelincir karena hujan deras. Aku menjemputnya di rumah sakit, melihat luka di tangannya, hati aku hancur. Ini karena aku, kataku sambil menangis. Rina memegang pipiku, ini karena kita bersama, Aini. Dan aku tidak menyesal. Di rumah sakit, kami berjanji untuk tidak saling menyalahkan lagi. Pak Hadi menelepon keesokan harinya, investor mundur semua. Kita butuh kalian kembali ke kantor, tapi dengan syarat hubungan kalian tidak dibahas lagi. Aku menolak, kami tidak mau disembunyikan lagi, Pak. Proyek ini milik kami. Dia marah, tapi tak bisa berbuat apa-apa karena klien mengancam tarik kontrak kalau kami dipecat. Tekanan keluarga semakin gila. Ayah Rina datang ke apartemen, hampir memukulku, tapi Rina berdiri di depanku, papa pulang. Aku pilih Aini. Di tengah semua itu, kampanye kami terus viral. Sebuah perusahaan besar dari Singapura menawarkan investasi besar asal kami yang handle proyeknya. Pak Hadi terpaksa mengadakan rapat besar. Kita harus perpanjang kontrak dengan Aini dan Rina sebagai mitra eksternal. Tapi dia masih mencoba menekan, tapi jangan bawa isu pribadi. Aku dan Rina keluar ruangan dengan kepala tegak. Di apartemen malam itu kami berpelukan lama, kita hampir menang, Rin. Tapi kami tahu keputusan terakhir masih di tangan pengadilan dan hati kami sendiri. Pengadilan akhirnya memutuskan mendukung kami. Bukti Timeline dan kreativitas asli kami terlalu kuat. Kompetitor kalah, harus bayar ganti rugi. Berita itu meledak, 2 wanita lesbian menang lawan perusahaan besar di Jakarta. Pak Hadi tak punya pilihan. Di ruang rapat besar, di depan seluruh karyawan, dia menandatangani kontrak kemitraan dengan kami berdua. Kreasi Digital terpaksa bekerja sama dengan Aini dan Rina sebagai mitra independen karena proyek mereka yang menyelamatkan perusahaan. Suaranya terdengar terpaksa, tapi tangannya menandatangani. Budi dan yang lain hanya bisa diam, tak ada tawa lagi. Kami keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Media menunggu di luar, tapi kami hanya tersenyum dan bilang, kami hanya ingin bekerja dan mencintai dengan tenang.
Malam harinya di apartemen, Rina memelukku di balkon yang sama seperti dulu, lampu Jakarta berkelap-kelip di bawah kami. Kita berhasil, Aini. Aku mencium keningnya, ya, tapi dengan harga yang mahal. Keluarga kami masih menolak, opini publik masih terbelah, tapi kami punya satu sama lain dan proyek baru yang lebih besar. Hidup kami berubah. Kami kini bekerja dari apartemen, klien datang sendiri. Tapi luka tetap ada. Setiap kali melihat komentar lama di internet, hati kami sakit. Namun setiap pagi, saat aku bangun dan melihat Rina masih tidur di sampingku, aku tahu semua perjuangan ini layak. Cinta kami bukan lagi rahasia, meski dunia belum sepenuhnya menerima. Apakah menurutmu keberanian untuk mencintai sesama jenis dan memperjuangkan hak di tengah tekanan masyarakat, media, dan keluarga adalah pilihan yang benar, atau diam dan menyerah adalah jalan yang lebih aman dan bijak?